Saudara-saudaranya sombong karena tinggal di kota saat pamer ke wanita yang tinggal di pelosok desa. Mereka kaget saat tahu suaminya ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Setelah pernikahan mewah di gedung mewah, Ratna dan Eko memulai kehidupan baru yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka memilih tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian. Tempat di mana tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan mereka. Ini adalah keputusan bersama untuk fokus pada hidup mereka dan menghindari segala potensi masalah. Rumah mereka di desa sangat sederhana, terbuat dari kayu dengan atap rumbia yang menyatu dengan alam sekitarnya. Meskipun jauh dari kemewahan yang pernah Ratna rasakan, ia tidak pernah mengeluh. Ia percaya pada rencana Eko dan yakin bahwa suaminya bisa menafkahi keluarga mereka dengan baik. Setiap pagi, Eko akan pergi ke ladang, meninggalkan rumah saat matahari baru saja terbit. Ia akan kembali di sore hari, membawa segepok uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ratna menjalani hari-harinya dengan tenang, mengurus rumah dan memasak untuk suaminya. Di tengah kesederhanaan itu, ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Suara burung berkicau di pagi hari, aroma tanah setelah hujan, dan senyum Eko saat pulang dari ladang. Semua itu membuat hatinya merasa tenang dan damai. Namun ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya. Setiap kali Eko pulang, ia selalu membawa banyak uang. Ratna penasaran dari mana suaminya mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi ia tidak pernah berani bertanya. Ia percaya pada Eko dan tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman atau membuat suaminya merasa dicurigai. Baginya cukup mengetahui bahwa uang yang dihasilkan adalah uang halal. Suatu pagi setelah Eko berangkat ke ladang, Ratna memutuskan untuk membersihkan gudang di belakang rumah. Saat ia memindahkan beberapa kotak, ia menemukan sebuah kotak besi yang terkunci. Rasa penasaran semakin membuncah, tapi ia memilih untuk tidak membuka kotak itu. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, mencoba mengalihkan pikiran dari hal-hal yang tidak perlu. Sore harinya, Eko pulang seperti biasa. Wajahnya tampak lelah, namun bahagia. Mereka makan malam bersama di beranda, menikmati keheningan desa yang menenangkan. Hari ini di ladang banyak pekerjaan, kata Eko sambil tersenyum. Tapi hasilnya memuaskan. Ratna hanya tersenyum, mencoba menutupi rasa penasarannya. Malam itu, saat Eko sudah tertidur, Ratna duduk di samping jendela kamar mereka. Memandang keluar, pikirannya berkelana, membayangkan apa yang sebenarnya dilakukan Eko di ladang. Namun, ia segera menepis pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi kebaikan mereka. Hari-hari berlalu, dan Ratna semakin terbiasa dengan kehidupan baru mereka. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak diukur dari kemewahan, tetapi dari ketenangan dan kedamaian hati. Setiap hari ia semakin mencintai Eko dan menghargai segala usaha suaminya. Suatu sore, saat Eko pulang dengan wajah yang cerah, Ratna akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Eko, bolehkah aku tahu dari mana sebenarnya uang ini berasal? Aku hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Eko menatap Ratna dengan lembut dan mengelus pipinya. Ratna, semua yang aku lakukan adalah untuk kita. Percayalah, ini uang halal dan berasal dari kerja keras kita di ladang. Ratna mengangguk, merasa lega mendengar jawaban Eko. Ia tahu bahwa kepercayaan adalah dasar dari hubungan mereka.
Dengan hati yang tenang, Ratna melanjutkan hidupnya, menikmati setiap momen bersama Eko di desa terpencil itu, dengan keyakinan bahwa mereka akan selalu bersama mengarungi segala rintangan. Pagi ini langit cerah dengan sinar matahari yang hangat menyelimuti desa tempat Ratna tinggal. Ia sudah bersiap-siap untuk pergi ke pasar, karena persediaan bahan pokok di rumah hampir habis. Mengenakan pakaian sederhana dan membawa tas kain, Ratna melangkah keluar dari rumah mereka yang terletak di pelosok desa. Perjalanan dari rumah ke pinggiran kota memakan waktu sekitar 1 jam berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, Ratna menikmati pemandangan sawah yang hijau dan suara burung yang berkicau riang. Meski jauh, perjalanan ini memberi Ratna kesempatan untuk menikmati ketenangan alam yang jarang ia rasakan ketika masih tinggal di kota. Setelah mencapai pinggiran kota, Ratna menunggu angkot yang akan membawanya ke pasar. Angkot berwarna kuning cerah itu akhirnya tiba, dan Ratna segera naik. Perjalanan ke pasar tidak terlalu lama, dan sesampainya di sana, Ratna segera memulai belanja. Ia membeli beras, sayur-sayuran segar, ikan, dan berbagai bahan pokok lainnya. Pasar pagi itu ramai dengan pedagang yang berteriak menawarkan dagangannya dan pembeli yang sibuk membeli barang. Ratna dengan cekatan menawar harga dan memastikan ia mendapatkan bahan-bahan terbaik untuk keluarganya. Tak butuh waktu lama, 2 kantong plastik besar sudah penuh dengan belanjaan. Saat tiba waktunya kembali ke rumah, Ratna kesulitan membawa 2 kantong plastik besar itu. Beratnya belanjaan membuatnya terhuyung-huyung. Beruntung seorang pria yang menawarkan jasa angkut barang melihat kesulitannya dan segera datang membantu. Dengan senyum lega, Ratna menyerahkan uang Rp5.000 kepada pria itu sebagai tanda terima kasih. Angkot mulai melaju, membawa Ratna kembali ke tempat ia pertama kali naik. Setibanya di sana, Ratna kembali menghadapi tantangan menurunkan belanjaan yang berat. Ketika ia sedang berjuang, tiba-tiba ada tangan yang tidak asing membantunya. Itu adalah Eko, suaminya. Dengan mudah, Eko mengangkat kedua kantong plastik besar itu seolah tidak ada beban. Ratna merasa terharu dan tersenyum melihat suaminya datang menjemput. Mereka mulai berjalan kembali ke rumah mereka di pelosok desa. "Terima kasih, Mas," kata Ratna sambil tersipu. "Aku tidak menyangka kamu akan datang menjemput." Eko tersenyum dan menggenggam tangan Ratna. "Kamu sudah bilang mau ke pasar, jadi aku tidak bisa membiarkanmu kesulitan sendirian. Lagi pula, kamu tinggal di pelosok ini karena ikut aku. Aku tidak ingin kamu merasa tidak betah." Mereka berjalan bersama melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang. Perjalanan pulang terasa lebih ringan dengan kehadiran Eko di sampingnya. Ratna merasa bersyukur memiliki suami yang perhatian dan peduli seperti Eko. Sesampainya di rumah, Ratna segera membereskan belanjaan. Ia merasa bahagia meski tinggal di tempat yang jauh dari kemewahan. Ketenangan dan kebersamaan dengan Eko membuat segala kesulitan terasa lebih mudah dilalui. Hari itu, Ratna menyadari bahwa kebahagiaan saja tidak ditentukan oleh tempat atau harta, tetapi oleh cinta dan perhatian yang mereka bagi bersama. Di pelosok desa yang sederhana, Ratna menemukan makna hidup yang sebenarnya bersama Eko, suaminya, yang selalu ada untuknya. Pagi itu, Eko pergi ke ladang seperti biasa. Ratna ditinggal di rumah, membersihkan halaman yang mulai dipenuhi dedaunan kering. Ia menyapu dengan semangat, menikmati udara segar dan ketenangan desa. Suara gemericik sapu menyatu dengan kicauan burung, menciptakan harmoni yang menenangkan.
Terlalu asik dengan kegiatannya, Ratna tidak menyadari kehadiran 6 kaki yang berhenti di belakangnya. Ketiga wanita itu menatapnya dengan pandangan meremehkan. Salah satu dari mereka mendecih, menunjukkan ketidaksukaan yang jelas. Sebelum Ratna sempat menoleh, satu dari mereka mendorong punggungnya keras-keras. Ratna hampir tersungkur, tapi beruntung ia bisa menyeimbangkan diri dan berdiri tegak kembali. Ketika Ratna berbalik, ia melihat 3 sosok yang sangat dikenalnya. Ketiga saudara perempuannya yang tinggal di kota karena dibiayai oleh Eko. Berdiri di sana dengan ekspresi angkuh. Mereka datang tanpa pemberitahuan, tampak ingin menunjukkan superioritas mereka. "Kamu masih tinggal di tempat seperti ini, Ratna?" ujar salah satu dari mereka dengan nada mengejek. "Baju lusuh, rumah sederhana. Seperti ini hidupmu setelah pernikahan mewah di gedung." Ratna tetap tenang, menatap mereka tanpa amarah. Ia tahu bahwa keputusan untuk tinggal di desa adalah pilihan bersama Eko, suaminya, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. "Iya, aku tinggal di sini. Tempat ini memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang tidak kalian pahami," jawab Ratna dengan suara lembut. Kakak tertuanya yang selalu merasa lebih baik dari yang lain mendengus. "Setelah mengadakan pernikahan besar di gedung, sekarang kamu miskin dan terjebak di pelosok desa. Memalukan." Ratna menarik nafas panjang, mencoba menahan emosinya. Ia tahu bahwa kebahagiaan dan ketenangan hidup tidak diukir dari kemewahan. "Kalian jauh-jauh ke pelosok desa untuk mengunjungiku. Kalian baik banget," katanya dengan senyum tipis sedikit menyindir. Kata-kata Ratna membuat ketiga saudaranya mendengus tidak suka. Mereka berpikir bahwa setelah pernikahan mewah, Ratna akan menjadi sombong dan angkuh. Namun kenyataannya, yang mereka lihat tidak sesuai dengan harapan mereka. "Ratna, kamu harusnya malu dengan keadaanmu sekarang," kata salah satu dari mereka. "Kamu bahkan tidak pantas tinggal di kota bersama kami." Ratna tetap tenang. "Yang tahu kondisiku sekarang hanya aku sama suamiku, Eko. Bukan orang lain yang datang tiba-tiba dan tidak tahu apa-apa tentang hidupku." Saudara-saudaranya hanya bisa menatap Ratna dengan tatapan kesal. Mereka tidak menyangka Ratna bisa tetap tenang dan tegar. Mereka mengira dengan datang dan mengejeknya, Ratna akan merasa terhina. Namun, Ratna tidak goyah sedikit pun. Mereka akhirnya pergi dengan wajah penuh kekesalan, meninggalkan Ratna yang tetap tenang. Ratna menghela nafas lega, merasa bangga pada dirinya sendiri karena mampu menghadapi mereka tanpa terpengaruh. Ia melanjutkan menyapu halaman, kembali menikmati ketenangan yang ditawarkan desa. Saat sore tiba, Eko pulang dari ladang dengan senyum lelah, namun bahagia. Ratna menyambutnya dengan senyum hangat, menceritakan kejadian pagi tadi. Eko memeluknya erat, memberikan kekuatan dan dukungan yang selalu ia butuhkan. "Jangan biarkan mereka merusak kebahagiaan kita, Ratna," kata Eko lembut. "Kita tahu apa yang terbaik untuk kita." Ratna mengangguk, merasa tenang dalam pelukan Eko. Mereka mungkin tinggal di pelosok desa dengan kesederhanaan, tetapi cinta dan kebahagiaan mereka jauh lebih berharga daripada kemewahan dunia. Di tempat yang terpencil itu, Ratna menemukan arti kebahagiaan sejati bersama Eko, suaminya yang selalu ada untuknya. Deham seseorang dari belakang keduanya. Sontak saja menoleh, mendapati ketiga saudara Ratna menatap keduanya dengan jijik. Bahkan seolah hampir muntah. Sebenarnya apa urusan mereka? Pasangan miskin, lagi meratapi nasib. Kenapa sih miskin terus ya? Tutur mereka. Tutur mereka langsung tertawa. Entah mentertawakan hal apa.
Menurut Eko dan Ratna, tidak ada hal yang lucu. Bahkan yang lebih lucu lagi, mengapa mereka masih di sini? Dan lucu sekali mengurusi kehidupan Eko serta Ratna, seolah tidak ada urusan lain di hidup mereka. Ratna, ayo kita berkemas, aku sudah beli rumah baru. Urusanku di tempat ini sudah selesai. Tutur Eko menarik tangan Ratna, membawanya ke kamar untuk beberes. Ratna menuruti apa yang dibilang Eko. Walaupun ia merasa bingung, sebenarnya urusan apa yang dilakukan Eko di pelosok desa ini. Ia tidak lagi mencoba memikirkan, fokus memasukkan baju ke dalam tas besar. Selama kegiatan mereka, ada 6 pasang mata yang mengamati sambil berdecak. Kamar kalian bahkan lebih buruk dari motel, berantakan banget, ujar mereka, menghantarkan kaki mundur dengan jijik. Ratna menarik nafas panjang. Ia mencoba tak menghiraukan. Setelah selesai, ia kembali ditarik oleh Eko keluar dari rumah yang ternyata ada mobil jeep yang terparkir di depan rumah. Ratna kebingungan. Sejak kapan ada mobil di sini dan mengapa ia tidak mendengar suara mobil itu datang? Mas, mobil siapa? Tanya Ratna ragu-ragu saat ia dituntun masuk ke dalam mobil. Tas yang ia dekap sudah diambil pria yang keluar dari mobil itu, memakai pakaian rapi dan tersenyum ramah padanya tadi. Siapa mereka dan mengapa kenal suaminya seperti bukan orang biasa? Mobil kita sayang, ayo naik, kita ke rumah baru. Sebentar lagi akan gelap, jalanan di sini tidak terlalu bagus dilalui. Eko mengeluarkan tangan untuk menjemput Ratna yang masih berdiri ragu di depan pintu mobil jeep. Mencoba mempercayai suaminya, Ratna langsung masuk ke dalam mobil. Melihat ketiga saudaranya masih menatap rendah mereka, bahkan sedang berbisik-bisik. Kalian nyewa mobil buat pamer ke kita? Hah, yang benar aja. Kita nggak bakal percaya. Seru mereka tertawa. Eko memberi kode pada salah satu pria yang berdiri di depan pintu. Ia membawa satu map menghampiri saudara Ratna. Begitu diserahkan, ketiga saudara itu menatap Ratna dan Eko dengan panik. Panik seperti kebingungan. Hah? Apa-apaan? Gak mungkin lah, jerit mereka. Ratna penasaran, menatap Eko yang tersenyum kepadanya. Tahu bahwa Ratna membutuhkan penjelasan darinya. Sekali-kali, kita perlu memberikan pelajaran pada mereka. Mereka itu merasa dirinya selalu di atas, sampai tidak sadar kalau terbang menaiki awan bisa saja jatuh. Aku kembaliin mereka ke keadaan awal. Bisik Eko terkekeh melihat saudara Ratna. Lalu mobil melaju, Ratna menghela nafas. Ia sedikit tidak tega karena saudaranya akan kembali tinggal di desa. Mereka memang keterlaluan, tapi menurut Ratna, mereka berperilaku seperti itu karena tahu sulitnya tinggal di kota. Mereka tidak salah bersikap seperti itu. Ratna dan Eko baru saja pindah ke rumah baru mereka di kota. Rumah itu tampak sederhana dari luar, namun begitu Ratna melangkah masuk, ia tertegun. Di dalam, rumah itu memiliki fasilitas yang mewah. Dinding-dinding yang bersih dan berkilau, perabotan yang elegan dan peralatan modern yang melengkapi setiap sudut ruangan. Eko, rumah ini terlalu besar untuk kita berdua, kata Ratna. Suaranya mencerminkan kekaguman dan kebingungannya. Aku merasa aneh tinggal di tempat semewah ini. Eko tersenyum, menggenggam tangan Ratna dengan lembut. Aku ingin kamu hidup dengan nyaman, Ratna. Setelah semua yang kita lalui di desa, aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Ratna mengangguk pelan, namun pikirannya berkelana. Ia selalu tahu bahwa Eko bukan pria biasa. Dari awal pernikahan mereka, Eko sering pulang dengan segepok uang, dan Ratna selalu merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Namun ia memilih untuk tidak bertanya terlalu banyak, percaya bahwa Eko akan menceritakan semuanya pada waktunya. Hari itu, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu yang luas, Ratna memutuskan untuk bertanya.
Eko, dari mana sebenarnya uang yang kamu bawa selama ini? Aku tahu itu bukan dari ladang. Eko menarik nafas dalam, kemudian menatap mata Ratna dengan serius. Ladang di pelosok desa itu sebenarnya punya aku, Ratna. Orang tuaku yang nyuruh aku menjualnya. Mereka akan memberiku ladang lain di pinggir kota sebelah timur. Ladang yang jauh lebih besar dan lebih produktif. Ratna terdiam, mencoba mencerna informasi tersebut. Jadi, kita tidak akan kembali ke desa? Eko menggeleng. Tidak, Ratna. Aku tidak ingin kamu hidup di pelosok desa lagi. Aku ingin kita hidup di tempat yang lebih nyaman, di mana kita tidak akan diganggu. Hidupku yang dulu sudah cukup kesulitan dan aku ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Ratna merasa campur aduk. Di satu sisi, ia senang mendengar bahwa Eko ingin memberikan yang terbaik untuknya. Namun di sisi lain, ia merasa kehilangan suasana desa yang tenang dan damai. Tapi Eko, aku suka tinggal di desa. Suasananya tenang dan damai. Eko mengelus rambut Ratna, mencoba menenangkannya. Aku tahu, Ratna, tapi tempat ini juga akan menjadi rumah yang nyaman untuk kita. Aku berjanji kita akan membuat banyak kenangan indah di sini. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di kota. Meskipun suasana kota jauh berbeda dari desa, Eko selalu berusaha membuatnya merasa nyaman. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di rumah, menikmati fasilitas mewah yang ada, atau berjalan-jalan di taman kota yang dekat dengan rumah mereka. Ratna perlahan-lahan mulai menerima dan menikmati kehidupan barunya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang tempat, tetapi tentang dengan siapa ia berbagi hidupnya. Eko selalu ada untuknya, memberikan cinta dan perhatian yang tak ternilai. Ratna perlahan-lahan mulai menerima dan menikmati kehidupan barunya. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di teras rumah, Eko memegang tangan Ratna erat-erat. Ratna, aku ingin kamu tahu bahwa kau adalah segalanya bagiku. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu bahagia. Ratna tersenyum, merasakan hangatnya cinta Eko. Aku juga, Eko. Terima kasih sudah selalu ada untukmu. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Di bawah langit kota yang penuh bintang, Ratna dan Eko menikmati momen kebersamaan. Meskipun kehidupan mereka telah berubah, cinta mereka tetap sama, bahkan semakin kuat. Dan di rumah yang mewah namun sederhana itu, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati bersama-sama.